Jelang akhir 2022 ini mungkin boleh dijelaskan di Samuel Asset Management ini sektor-sektor mana yang mungkin masih menarik dan juga yang mungkin akan semakin ditinggalkan oleh para investor? Saya rasa, sebagai cerminan dari 40% bobot di dalam IHSG, masih di perbankan, kemudian juga kami masih, mengakumulasi sektor, oil and gas ya, energi terutama oil and gas, kemudian metal, baru belakangan, batu bara, kemudian, sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya pemulihan ekonomi, mungkin untuk tahun depan, eee, sektor makanan dan minuman, kemudian retail yang, meng-cater segmen pasar menengah atas. Sementara yang masih kita sepanjang tahun kita kurangi memang sektor-sektor yang, eee, sektor energi sorry maaf, sektor teknologi yang memang, performanya tidak sebaik, 2, 3 tahun yang lalu. Tapi, intinya adalah kita memilih sektor dan perusahaan-perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang sehat ya, balance sheet dan profitable yang baik, kemudian cash flow yang positif. Jadi, sektor dari value, companies gitu ya, yang mungkin kalau bisa disebut sebagai ekonomi lama gitu ya, yang teruji dan memiliki, valuasi relatif yang menarik, kemudian tata kelola usaha yang baik dan likuiditas sahamnya di pasar yang juga cukup baik. Baik, artinya Anda menilai Demikian. untuk sektor teknologi ini sebenarnya sudah terlalu overweight hingga akhir tahun ini? Saya rasa pasar masih, fokus di perusahaan-perusahaan yang memiliki balance sheet dan laporan keuangan serta cash flow yang positif, sementara perusahaan-perusahaan yang belum membukukan keuntungan cenderung underweight. Baik, kalau untuk sektor finansial terutama perbankan ini kita lihat memang performanya cukup baik di tahun 2022 ini. Tapi di 2023 ini kemungkinannya seperti apa dengan adanya suku bunga acuan yang mungkin masih akan terus naik? Ya, sebetulnya bunga yang tinggi tidak jadi masalah sepanjang bank itu masih bisa menyalurkan, loan-nya dan kita, memperkirakan pertumbuhan loan atau loan growth di tahun depan lebih baik dibanding tahun tahun sebelumnya. Kalau sekarang sekitar mungkin 8-9%, diharapkan tahun depan, bisa lebih tinggi karena beberapa perbankan itu masih memiliki loan to deposit ratio yang relatif tinggi sehingga mereka memiliki ruang untuk menambah, pertumbuhan pinjaman. Ini juga sebagai cerminan dari, membaiknya, eee, kegiatan ekonomi, kemudian juga di perbankan ada perbaikan dari kualitas aset mereka, karena beberapa perusahaan yang menjadi, customer mereka sudah mulai beroperasi kembali. Eee, dari sisi potensi pertumbuhan laba perusahaan untuk perbankan, kami perkirakan sekitar 28%, tapi dari bobot yang indeks yang sekitar 40% ini akan menjadi salah satu juga sektor yang mendorong kenaikan indeks, tahun depan, Mbak Andika. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Herman. Kalau tadi Pak Agus katakan sektor perbankan ini masih menjadi unggulan, teknologi semakin ditinggalkan, demikian juga dengan sektor energi yang juga masih menjadi andalan. Apakah ini sama juga bagi Anda, Pak Herman? Iya. Jadi kami memang melihat bahwa, kami selalu menyampaikan ke klien kami bahwa, Indonesia itu siklus bisnisnya masih dalam mid business cycle, di mana masih ada pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya bila ada pertumbuhan ekonomi, salah satu sektor yang akan diuntungkan, yang menjadi favorit itu adalah perbankan. Nah, jadi makanya kami setuju bahwa sektor perbankan masih akan menjadi salah satu pilar pertumbuhan IHSG di tahun 2023. Karena kalau kita melihat IHSG di tahun 2003 earnings growth-nya itu secara overall itu paling cuma 5-6%, tapi sektor perbankan itu mungkin bisa 14-15%. Jadi jauh melebihi earnings growth dari IHSG. Jadi makanya itu menjadi satu sektor yang kita unggulkan. Kemudian sektor kedua yang juga sangat menarik itu adalah sektor konsumsi, consumption ya. Jadi tadi kami sudah sampaikan bahwa 52% dari GDP Indonesia itu berasal dari konsumsi. Nah, dengan bila dicabutnya PPKM, maka bila PPKM dicabut realisasi, kemudian juga kita tahu dalam pesta demokrasi pemilu itu pasti kegiatan masyarakat semakin meningkat, sehingga salah satu sektor yang akan diuntungkan adalah konsumsi ya. Jadi perbankan konsumsi itu menjadi penopang IHSG di tahun 2023. Dan juga untuk metal seperti nikel itu juga menjadi sektor yang penting karena
kami melihat dan semua melihat bahwa revolusi electric vehicle di seluruh dunia ini itu sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Dan sebagai negara terbesar produsen nikel, Indonesia akan menjadi salah satu yang diuntungkan, apalagi kita mempunyai mineral downstreaming program dari pemerintah yang solid. Terima kasih. Baik, Pak Herman, kalau terkait dengan sektor nikel ini kan sebenarnya kita terus mendengar update-nya dan selalu beritanya baik begitu. Tapi untuk pergerakan sahamnya sebenarnya belum terlalu signifikan. Apakah Anda lihat di tahun depan ini akan menjadi awal mula pergerakan saham-saham nikel? Ya, jadi memang metal ini memang dipengaruhi dengan isu-isu resesi global, ya. Tapi kalau kita lihat ada sisi penyeimbangnya juga. Nah, kalau kita melihat China sebagai negara konsumer komoditas terbesar di dunia, itu strateginya sekarang sudah pivot dari zero covid strategi, mereka akan reopening ekonominya, ya kan. Nah, jadi ketika mereka benar-benar sudah reopening ekonominya, itu faktor aktivitas produksi di China itu akan semakin meningkat, dan kita juga tahu bahwa mereka mensupport properti sektor mereka, dan kalau kita bicara properti itu akan berhubungan dengan steel. Nah, jadi makanya kita melihat metal nikel ke depannya dengan China reopening itu akan menjadi sektor yang tidak boleh terlupakan. Itu menjadi sektor yang masih fundamental long term story-nya masih bagus. Baik, bagaimana dengan sektor batu bara? Apakah Anda lihat juga peluang yang sebesar di tahun ini? Ya, jadi batu bara ini semuanya tergantung seberapa lama konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina akan berlangsung, ya. Cuma kami melihat at least sampai bulan Maret itu di mana negara-negara European countries itu masih membutuhkan energi substitusi, ya. Jadi mereka membutuhkan gas, tapi ada geopolitik tension dengan Rusia, jadi mereka membutuhkan substitusi energi, di mana batu bara merupakan substitusi energi yang sangat penting. Jadi kita melihat at least sampai bulan Maret itu akan ada support untuk batu bara. Dan apakah kedepannya bagaimana? Ya kita lihat, kita harus monitor perkembangan geopolitik Rusia dan Ukraina sih. Baik, untuk sektor yang semakin ditinggalkan, Anda setuju memang ini teknologi akan masih cukup challenging di tahun depan? Ya, jadi sektor teknologi ini kalau kita analogikan itu seperti long term duration bond, ya, obligasi yang berdurasi tinggi. Jadi ketika suku bunga trennya masih naik, itu tentu akan masih akan menghadapi beberapa tantangan yang cukup besar, ya. Sehingga sampai The Fed belum menurunkan suku bunga atau belum sampai mentok, itu kemungkinan teknologi akan tetap menjadi sektor yang harus diwaspadai supaya nggak terlalu overweight atau neutral at least, ya. Atau bahkan underweight, tergantung resiko profil investornya sih.